Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Amin ya rabbal alamin. Wah, ya makasih kepada teman-teman kita yang udah mampir ke channel kita ya, siap gabung bersama kita juga. Makasih guys, Anda semua luar biasa ya. Dan juga kepada teman-teman kita yang udah kirimkan kita video, bermacam-macam video ya, dan juga komentar yang sangat-sangat positif ya. Tentang bahasa Indonesia. Alhamdulillah ya, makasih. Dan kepada yang menghujat kita ya, kita faham itu adalah beda pendapat dan juga ya, dan juga kebebasan bersuara untuk kalian ya, untuk komentar kepada Ya, kita. benar. Cuma ya jangan terlalu negatif dan juga mencela ya. Jangan kita mencela apa-apa yang melibatkan tentang tradisi, budaya dan juga personal ya, personal Yes, orang betul, lain ya betul. guys. Apalagi cuma kalau kita secara general. ya general, dan juga nggak apa-apa salah pendapat, beda pendapat untuk komentar ya, nggak apa-apa ya guys ya. Tapi kalau udah berlebih-lebihan itu bahaya juga ya guys. Nah, jadi yang paling kita suka ya di ini judulnya nih, Pak Jokowi dia menggunakan pakai bahasa Indonesia itu saat pertemuan resmi di Australia. Wah, Wow. Bapak Jokowi pakai bahasa Indonesia di Australia di depan bule ya guys. Nah ini buktinya yang Bapak Presiden ini menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Wow, itu yang paling bagus itu guys. Dia menggunakan bahasa Indonesia itu di internasional. Ini Benar-benar. baru benar. Ini baru benar. Ya. Tapi kita ingin dengarkan dulu Mhm. apakah kandungan yang ada di dalam video ini dan bagaimana dia berbicara menggunakan bahasa Indonesia kepada pertemuan resmi ini. Ya, di Australia depan-depan boleh. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulakan reaksi kita dalam 3, 2, 1 and go. Wah, ini Secretary Presiden ya. Mungkin ada translatornya. Terima kasih sekali lagi Yang Mulia Perdana Menteri Scott Morrison atas sambutan hangat Ya nggak kepada apa-apa, saya tapi dan itu kan bahasa delegasi. Indonesia. Dan di depan Ada pertemuan pleno translator ini ataupun juru acara itu nggak saya ingin menyampaikan dia bangga duka menggunakan cita bahasa Indonesia. yang mendalam dan simpati kepada korban kebakaran hutan, kepada keluarga dan pemerintah Australia. Saya yakin pemerintah Australia terus bekerja keras untuk menangani masalah ini. Dan solidaritas di antara kita perlu dikedepankan, terutama jika salah satu kita sedang dalam masa yang sulit. Tahun ini merupakan tahun yang khusus bagi Indonesia dan Australia karena kita memperingati 70 tahun hubungan diplomatik kita. Banyak yang telah kita capai dalam kurun 70 tahun, namun kita harus terus bekerja keras untuk mempersiapkan hubungan yang lebih kokoh ke depan. Satu fondasi yang kuat diperlukan untuk membangun kerjasama yang kokoh. Fondasi tersebut adalah saling percaya dan saling menghormati. Oleh karena itu, marilah kita memupuk rasa saling percaya, saling menghormati di antara kita, karena ini merupakan modal besar bagi hubungan Indonesia dan Australia yang kokoh, yang semakin kuat. Saya kira sudah banyak masalah yang saya sampaikan tadi malam dan dalam pertemuan tete-a-tete tadi. Ini akan menyelesaikan banyak masalah
di antara kita, terutama yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kami mohon Yang Terhormat Marise Payne, Menteri Luar Negeri dan Menteri Wanita, dan juga Yang Terhormat Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, untuk menandatangani rencana aksi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Australia. The plan of action implements the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership, identifying well over 100 new and ongoing Indonesia-related activities being undertaken by around 50 Australian government agencies. Rencana aksi ini melaksanakan dan merujuk kepada lebih dari 100 aktivitas antara kedua negara yang dilakukan oleh lebih dari 50 instansi pemerintah Australia. Memorandum saling pengertian ini akan memperkuat komitmen antara kedua negara untuk bekerja sama dengan dekat di depan mereka dalam ya, bidang keamanan transportasi dan mengakui pentingnya bidang transportasi ini dalam pembangunan ekonomi dan sosial antara kedua negara. Ya, benar. Kunjungan saya kali ini menandai era baru hubungan Indonesia dan Australia dan rencana aksi pelaksanaan kemitraan strategis komprehensif untuk tahun 2020 dan 2024 telah selesai. Ini berarti bahwa dalam 5 tahun ke depan kerjasama bilateral kita akan lebih baik dan lebih terarah. Ratifikasi perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA telah selesai di antara kedua negara, yang berarti ke depan hubungan ekonomi kedua negara secara komprehensif akan lebih maju dan harus lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat kedua negara. Indonesia mendorong agar program 100 hari implementasi dari IACPA dapat dilakukan antara lain pelaksanaan Australia Business Week yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Australia di Indonesia, juga kunjungan sejumlah major private investor Australia ke Indonesia, dan juga kerjasama untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, juga kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia tadi sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Scott Morrison mengenai akan dibukanya Monash University di Indonesia. Dan melalui IACPA ini Indonesia mengharap agar Australia dapat menjadi mitra penting antara lain di bidang investasi untuk infrastruktur dan juga di bidang pendidikan. Di luar IACPA, kita juga membahas kemitraan kedua negara dalam konteks Indo-Pasifik. Kita mengharapkan bahwa stabilitas, perdamaian, kesejahteraan secara merata dapat terus tercipta dan terjaga di kawasan Indo-Pasifik. Kita juga sepakat untuk bersama-sama meningkatkan kerjasama di Pasifik Selatan dengan fokus antara lain pada isu ocean dan perubahan iklim. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you all very much. Wah, dengan bangganya menggunakan bahasa Indonesia ya di peringkat internasional. Mantap, mantap. Oh, ini baru bapaknya presiden bisa menggunakan bahasa Indonesia aja untuk menceritakan perihal negara. Iya, itu yang paling mantap itu ya. Karena bagi aku ya, biar semua orang itu terdengar ya, biar orang semua tahu bahasa Indonesia itu tidak asing lagi bagi dunia ya. Nah, tapi tahu nggak apa
apa kelebihan kita berbanding orang-orang Inggris di luar sana? Apa? Kita bisa faham apa yang mereka katakan, tetapi mereka tidak paham apa yang kita katakan. Maksudnya di sini kita pandai banyak bahasa, tapi mereka benar. kebanyakan hanya bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Rusia begitu. Tapi kita harus ingat ya, Baci, bahasa Indonesia itu udah banyak diterapkan, apalagi di Ya, Australia. Ya. Memang udah diterapkan, cuma Diterapkan dan itu harus kelebihan wajib kita. ya. Itu kelebihan kita. Tapi orang di Australia itu bagus karena kalau yang nggak tahu sebenarnya di Australia itu banyak banget universitas dan juga SMA mereka yang mewajibkan bahasa Indonesia itu harus ada dalam ujian, ya. Nah, jadi harus banggalah juga ya karena sesekali ya bahasa Indonesia itu dipakai di acara internasional ya, biar nggak asing lagi ya bagi dunia kayak gitulah. Ya, Ya. benar. Ini aku suka, ini buktinya sebenarnya Bapak Presiden itu menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita ambil yang positifnya, Pak. Mantap ini. Ya, ini kita harus ada yang bilang kayak gini kayak gitu, enggak. Kalau kita lihat di sisi positifnya, dia udah membawakan bahasa Indonesia itu ke level yang tinggi. Iya. International level, karena kebanyakan menteri akan malu untuk berbicara dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi dia dengan beraninya menggunakan bahasa Indonesianya. Sama juga Haruslah. sama juga dengan Turki, di mana mereka akan menggunakan bahasa Turki dalam pertuturan apa saja. Rusia pun akan menggunakan bahasa Rusianya sendiri. Itu cara mempertahankan hak asasi bahasa sendiri. Kayak gitu, Baci. Biar jelas ya sebenarnya apa ambisi dan juga positifnya untuk berbahasa negara kita di luar. Ya, benar. Jadi kalau kita bilang kayak gini kayak itu biar mereka penasaran dan juga mereka belajar. Ya kan? Nah, gitu. Biar mereka belajar bahasa kita. Jangan kita aja belajar bahasa mereka. Ya, Gitu. mantap. Itu yang kita rasa mantap banget nih presidennya. Itu. Jadi sesuai dengan pertemuan resmi di Australia ini, mereka yang aku suka apabila mereka berbicara ataupun berbincang tadi dengan bahasa masing-masing aku bisa tapi dipahami sebenarnya. Ya. Itu yang paling mantap. Jadi yang ini nggak perlu dibahas panjang karena kita juga bukan ahlinya dan juga dari sisi positif dan kejujuran kita apa yang kita nampak sebenarnya Bapak Presiden Jokowi ini dia udah menjunjung tinggi bahasa Indonesia itu di peringkat internasional itu sendiri. Ya guys, jadi pikir positif dan juga logik aja ya. Harusnya kita menggunakan bahasa kita yang senang difahami dan juga kita tahu Australia itu juga adalah salah satu negara ataupun negeri yang menerapkan bahasa Indonesia di dalam universitas mereka ya. Yes, insya Allah. So mungkin itu saja ya Pak Cik. Ya, itu saya barang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below beserta link ini dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, so itu saja untuk kali ini. Makasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Assalamualaikum. See you for the next video.